Pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ini satu perikop ya. Saya harapkan pendengar radio Citra Kasih juga di rumah bisa kita sama-sama melihat bagian firman Tuhan. Kita buka di dalam Alkitab kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, di situ diberikan perikop hidup orang Kristen. Hidup orang Kristen. Nah, saya akan bacakan untuk setiap pendengar radio Citra Kasih dimanapun saudara berada, baik di rumah atau mungkin sudah melakukan aktivitas dan sempat mendengarkan siaran ini. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pendengar radio Citra Kasih dimanapun saudara berada saat ini, seperti pujian yang kita naikkan tadi, saat orang berdoa segala sesuatu bisa terjadi ya. Demikian juga dengan hidup kita ya. Semua akan berakhir, tidak ada yang kekal ya. Yang kekal itu hanya firman Tuhan yang tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi dunia ini terus berubah dan tentu semua akan ada akhirnya. Demikian juga dengan manusia. Manusia dari lahir, kemudian belajar, dewasa, berkeluarga, kemudian tua, kemudian sakit-sakitan, dan mungkin ada juga yang tidak sakit-sakitan, dan ada akhirnya ya. Kita akan semua berakhir, tidak ada yang kekal ya. Semua dengan apapun yang ada di dunia ini, semua ada akhirnya ya. Dikatakan di dalam pembacaan kita tadi dari 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat ya. Kita garis bawahi ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat ya. Dekat dalam artian ya, dekat menurut Tuhan ya. Dekatnya Tuhan dikatakan 1000 tahun bisa 1 hari ya. Karena Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Jadi kesudahan segala sesuatu sudah dekat ya. Karena itu kuasailah dirimu ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat ya. Segala sesuatu itu artinya ya segala hal yang ada di dunia ini ya sudah dekat ya, dekat dalam pandangan Tuhan ya. Kalau kita lihat di masa-masa yang sulit sekarang ini ya, kita tidak tahu apa yang ya. Kadang kalau kita buka televisi misalnya, kalau kita buka WA atau media-media sosial, dan kita sudah melihat di situ orang-orang yang kita kasihi sudah dipanggil Tuhan ya. Kadang kita masih ngobrol mungkin berapa bulan lalu atau berapa minggu lalu, bahkan berapa hari yang lalu, dan kita sudah mendengar sudah pergi, dipanggil Tuhan ya. Yang saya katakan di awal, semua akan berakhir, semua ada waktunya ya. Jadi apa yang harus kita lakukan di masa-masa seperti ini? Firman Tuhan katakan, karena itu kuasailah dirimu ya. Ini salah satu buah roh ya, penguasaan diri. Bagaimana kita mengendalikan diri kita? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang ya.
Kalau di masa-masa yang sulit seperti ini, kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, tentu kita tidak akan bisa tenang menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi. Ya, kita bisa melihat sendiri dampak daripada pandemik corona ini. Segala bidang dihantam, ya. Segala bidang dihantam dan dampaknya ya begitu luar biasa, ya. Banyak orang dibuat menderita, banyak orang dibuat susah, banyak orang dibuat kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tapi justru di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi seperti ini, marilah kita menguasai diri kita. Untuk apa kita menguasai diri kita? Untuk apa kita menguasai diri kita? Supaya kita bisa tenang, ya. Hanya di dalam keadaan tenang saja kita bisa melihat Allah, ya. Hanya dalam keadaan tenang saja kita bisa melihat Allah yang besar itu. Dikatakan di situ di bacaan kita tadi, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, ya. Kita bisa berdoa, ya. Berdoa adalah membangun komunikasi dengan Tuhan, ya. Kita berbicara dengan Tuhan, ya. Dikatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, supaya kamu dapat berkomunikasi dengan Allah, ya. Tanpa kita menguasai diri kita, tanpa kita tenang, kita tidak akan bisa berdoa, ya. Ya, dalam hal ini ya mungkin kita bisa duduk, bisa kita ya posisinya seperti orang berdoa, tapi kembali apakah kita ya terkoneksi dengan Tuhan? Apakah kita benar-benar bisa merasakan hadirat Tuhan pada saat kita berdoa, atau hanya sebagai rutinitas saja, ya. Tanpa kita tenang, tanpa kita menguasai diri kita, doa kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan Allah. Kita tidak akan pernah merasakan hadirat Tuhan, ya. Jadi kalau kita kembali melihat kisah Abraham ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan, coba kita lihat di dalam Kejadian. Sebentar ya. Kalau ada di rumah, coba kita lihat di dalam Kejadian, ya. Kita coba lihat di dalam Kejadian 18 ayat 24, ya. Kejadian 18 ayat 24. Ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan oleh Tuhan karena kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, yang tentu sangat tidak baik di mata Tuhan. Coba kita mulai dari ayat 24, ya. Kejadian 18 ayat 24. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Ini kata Abraham kepada Tuhan, ya. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Nah, ini Abraham tawar-menawar dengan Tuhan, ya. Kalau kita dalam bahasa sehari-hari mungkin, Tuhan, apakah engkau akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora kalau masih ada 50 orang yang benar, ya, benar dalam pandangan Tuhan? Ya, artinya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Mungkin dia masih berdoa, mungkin dia masih mencari Tuhan. Ya, apakah engkau tidak akan mengampuninya? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Apa kata Tuhan? Ya, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang. Ini masih Abraham katakannya, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil.
Nah, ini permintaan Abraham kepada Tuhan supaya Sodom dan Gomora tidak dihancurkan. Tapi apa kata Tuhan? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Tuhan katakan, kalau aku masih melihat 50 orang yang benar di dalam kota itu, yang masih mencari aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Ya. Kemudian Abraham menyaut lagi, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 50 dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan kota itu juga karena yang 50 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 orang saja di sana. Ya, artinya dia tawar-menawar lagi. Abraham tawar-menawar. Kalau masih ada 45 orang, kata Tuhan, aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Kemudian Abraham tawar lagi. Kalau masih ada 20 orang, apakah Tuhan juga mau menghancurkan Sodom dan Gomora dan orang-orang yang benar, 20 orang di dalam? Tuhan katakan, sekiranya aku mendapati 20, aku tidak akan menghancurkan. Dan terakhir dikatakan tawaran Abraham terakhir, ya, di ayat, kita lihat di ayat 31, katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 kudapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya lagi, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Tawaran terakhir Abraham adalah 10. Dan Tuhan katakan, jika aku masih mendapati 10 orang yang benar mencari Tuhan di tengah-tengah Sodom dan Gomora, aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan hanya mendapatkan satu keluarga yang hidup benar di hadapan Tuhan, yaitu keluarga Lot. Dan hanya itu yang diselamatkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita adalah bagian orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita akan menjadi berkat di dalam suatu daerah, ya. Seperti Sodom dan Gomora dihancurkan karena hanya ada satu keluarga yang masih mencari hadirat Tuhan. Ada 10 orang yang masih berdiri untuk daerah itu. Masih ada orang benar di dalam daerah itu, Tuhan tidak akan menghancurkan. Ya. Doa sangat besar kuasanya. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Yang saya katakan tadi, berdoa itu hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Doa-doa pribadi dalam keluarga kita. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Perubahan itu akan terjadi ketika kita berdoa, mencari hadirat Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, baik dalam keluarga kita, baik di dalam lingkungan kita, baik di tengah-tengah bangsa kita. Makanya saat-saat ini banyak kegerakan doa. Di mana-mana terjadi kegerakan doa untuk mendoakan pemulihan bangsa dan negara kita, bahkan dunia. Tanpa doa, kita akan terus hidup di dalam ketakutan. Tanpa doa, kita akan terus hidup di dalam intimidasi. Tapi dengan berdoa, ada harapan baru, ada kekuatan baru dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan tadi, kesudahannya segala sesuatu sudah dekat. Marilah kita kuasai diri kita. Marilah kita jadi tenang, supaya kamu dapat berdoa. Orang hanya bisa berdoa ketika dia bisa menguasai dirinya, ketika dia bisa tenang. Karena dari penguasaan diri, dia akan tenang dan dia mampu berdoa, membangun komunikasi dengan Tuhan.
Tetapi di ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jadi buah dari doa adalah kasih, ya. Orang yang punya hubungan akrab dengan Tuhan, pasti dia bisa berbuat kasih, ya. Dikatakan Allah adalah kasih, ya. Tuhan Yesus telah memberikan contoh yang luar biasa kepada kita. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita hidup sampai saat ini semua karena kasih Tuhan. Tuhan masih mengasihi kita. Dikatakan, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Di masa-masa sulit, ya, masa-masa pandemi, Alkitab sudah katakan keadaan ke depan itu akan semakin sulit, ya. Tapi satu hal janji firman Tuhan, walaupun keadaan sulit, tapi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan kita pasti bisa melewati masa-masa yang sulit ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, lindungan Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan, ya. Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Alkitab juga mencatat bahwa kasih orang semakin dingin, ya. Tapi kembali pada pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, ya. Hanya kasih yang bisa menutupi banyak pelanggaran-pelanggaran, banyak dosa-dosa, ya. Karena tuntutan ekonomi misalnya, banyak orang yang menempuh jalan-jalan yang tidak benar demi untuk menghidupi atau bisa melewati keadaan. Di saat-saat yang seperti inilah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dipanggil untuk keluar, untuk berbagi kasih seorang dengan yang lain. Saat-saat inilah kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk keluar, untuk memberi pengharapan kepada orang-orang di tengah-tengah orang yang tidak punya pengharapan, di tengah-tengah orang yang ketakutan, di tengah-tengah orang yang memandang masa depan tidak ada jalan. Saatnya lah kita dipanggil untuk keluar. Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Seringkali saya sampaikan di khotbah-khotbah yang sebelumnya bahwa untuk mengasihi orang tidak perlu kita kaya dulu, tidak perlu kita punya segala sesuatu untuk mengasihi orang. Tuhan sudah memberikan kita anugerah yang luar biasa, memberikan kita mulut untuk tersenyum kepada orang lain, memberikan kita mata untuk melihat orang lain, memberikan telinga untuk mendengar keluhan, jeritan orang lain. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi jangan kita pernah berkata, apa yang saya bisa berikan kepada orang lain, sedangkan saya sendiri tidak punya. Sebenarnya dalam diri kita banyak sekali potensi, banyak sekali hal yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang yang mungkin mau melihat yang indah misalnya, tapi tidak bisa melihat karena dia buta. Dulu waktu saya masih tinggal di Bandung, waktu saya masih mahasiswa lah tinggal di Bandung, tiap hari Minggu atau hari Sabtu saya ke tempat orang-orang buta, orang-orang yang ya tunanetra. Di sana mereka banyak sekali membutuhkan pertolongan kita, karena mereka nggak bisa melihat. Ya, mereka hal sederhana yang bisa kita lakukan ya menolong mereka untuk membaca. Dan itu sangat menolong mereka, dan mereka sangat berterima kasih bisa ditolong. Kalau kita ke panti-panti jompo, di sana banyak orang-orang tua yang mungkin merasa terbuang. Ya, saya lihat berapa kali saya
waktu masih di Bandung ke panti jompo. Wah, banyak orang-orang yang artinya masih produktif tapi mungkin karena tidak ada yang jaga di rumahnya akhirnya dikasih masuk di panti jompo. Ya, mereka sangat kesepian. Ya, di masa-masa tua mereka banyak yang merasa kesepian. Nah, saatnya lah kita ke tempat itu untuk berbagi kasih dengan mereka. Ya, menceritakan mereka manusia itu sederhana, ya, ingin diperhatikan, ya, ingin disapa. Ya, orang kalau diperhatikan tuh ada harapan baru, ada kekuatan baru. Ya, ya, saya saja kalau sederhana, ya, kalau ada yang misalnya ketemu di jalan menyapa, itu sesuatu yang nilainya sangat berharga gitu. Ya, tanpa kita memberikan orang sesuatu, ya, apalagi dikatakan di masa-masa yang sulit ini, ya, senyum saja itu bisa meningkatkan imun tubuh kita. Ya, memberi senyum kepada orang artinya kita sedang memberi harapan kepada orang. Ya, bahwa di tengah masa yang sulit sekalipun tetaplah tersenyum untuk menghadapinya. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selanjutnya dikatakan berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Memberi tumpangan artinya ya berbagi dengan orang lain. Ya, berbagilah dengan orang lain tanpa bersungut-sungut. Ya. Dulu ada teman saya, ya, Pak Adang namanya, ya, di Hawiligar di Bandung. Dia kemana-mana itu di motornya itu selalu ada tali dia bawa. Ya, dia bawa tali. Saya tanya, untuk apa itu tali dibawa-bawa? Dia bilang, kalau saya di jalan ketemu orang yang ban motornya kempes, ya, saya pakai tali ini untuk menarik mereka sampai ke tempat tambal ban. Ya, itu hal sederhana yang dilakukan, tapi itu sangat menolong orang lain, sangat bermanfaat untuk orang lain. Ya, saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan, ya, untuk berbagi dengan orang lain. Ya, sama kalau kita dikasih motor misalnya, ya, ada orang jalan kaki, kenapa kita nggak tawari misalnya, ayo ikut. Ya, mungkin dia mau ke Sipon atau dia mau ke Ciranjang, kebetulan jalur kita sama, ya, kita bisa tawarin. Ya, memberi tumpangan kepada orang lain. Atau suatu waktu kita juga dibutuhkan orang lain, ya, marilah kita berbagi dengan orang lain. Karena berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, artinya dengan tulus. Ya, bukan ada udang di balik batu, saya mau menolong dia supaya saya ditolong lagi. Saya kira itu pandangan yang salah. Tapi marilah kita memulai, ya, berbagi dengan orang lain tanpa bersungut-sungut, artinya dengan tulus hati, mau berangkat dari hati, saya mau berbagi dengan orang, saya mau menolong orang lain. Ya, bukan, ya, supaya nama saya dikenal, supaya ini, saya kira itu jauhkan semua itu. Ya, tapi marilah kita melakukan karena dorongan, karena kita sudah terlebih dahulu dikasih oleh Tuhan. Ya, kasih yang begitu luar biasa yang kita dapatkan dari Tuhan. Itu contoh yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, pengorbanannya di atas kayu salib supaya kita orang-orang berdosa ini tidak binasa. Ya, itu teladan yang luar biasa. Mari kita juga lanjutkan teladan itu. Mari kita berbagi dengan orang lain, yang sekali lagi saya tekankan bahwa berbagi itu tidak hanya berupa materi, berupa benda. Ya, tapi apa yang ada pada diri kita. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya mulut, kita punya telinga. Marilah kita pakai untuk memberkati orang lain. Ya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tugas kita di dunia ini adalah bagaimana kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan kita renungkan siang dan malam, karena itulah yang akan menolong, menguatkan kita menghadapi masa-masa yang kata banyak orang, masa yang
tidak bisa diprediksi ke depan. Tapi di dalam Tuhan kita selalu punya masa depan yang penuh harapan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Artinya setiap orang, setiap kita, pasti Tuhan sudah memberikan karunia-karunia di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita menggunakan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Karena semua kita akan bertanggungjawabkan nanti. Ketika sudah waktunya kita dipanggil kembali oleh Tuhan, akan ada penghakiman. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita selama kita di dunia ini. Kita semua dikasih karunia. Pakailah karunia itu untuk melayani Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Artinya di dalam kita bergaul sehari-hari, dalam kita berkomunikasi, berbicara dengan orang lain, marilah kita dasari, mari kita landasin semua dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya setiap perkataan kita, setiap apa yang kita lakukan, semua menyenangkan hati Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ia yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita semua telah diberi karunia. Masing-masing kita punya talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita gunakan talenta itu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ya, selagi kita diberi umur. Kalau kita bangun pagi ini, kita masih bisa bernapas, berarti masih ada sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan. Ingat, semua apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan kelak, dan semua akan ada upahnya. Ya, saya katakan tadi, kita semua dikasih talenta. Ya, mungkin kita dikasih talenta di dalam bermain musik misalnya, kita dikasih talenta di dalam mengajar, ya baik sebagai guru atau sebagai apapun. Marilah kita lakukan semua, bahwa apapun yang kita kerjakan, baik profesi kita sebagai guru, profesi kita sebagai hamba Tuhan, profesi kita sebagai ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, mari kita lakukan semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Yang saya katakan tadi, kalau kita pagi ini bangun, kita masih bernapas, berarti Tuhan masih mempercayakan sesuatu kepada kita semua. Manfaatkan waktu itu, gunakan waktu itu. Karena hari-hari ini, hari-hari yang singkat. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, marilah kita belajar menguasai diri kita. Marilah kita belajar tenang, dan marilah kita terus mempererat hubungan kita dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Baik itu doa pagi, doa malam, atau kapan saja kita bisa berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita, sehingga lewat hidup kita, lewat hidup saudara dan saya, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Kita akan terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya bangsa kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Ya, walaupun di masa PPKM sekarang ini pasti ada tujuan pemerintah, dan pemerintah adalah bagian dari rencana Tuhan, dan biarlah kita terus melihat ke depan bangsa kita, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, karena masih ada anak-anak Tuhan yang berdoa di tengah-tengah bangsa ini. Seperti kisah Sodom dan Gomora. Seandainya ada 50 orang, seandainya ada yang terakhir dikatakan 10 orang di dalam Sodom dan Gomora, itu yang masih hidup benar dan mencari Tuhan, Sodom dan Gomora tidak akan dihancurkan. Demikian juga bangsa kita. Kalau masih ada anak-anak Tuhan, masih ada orang-orang yang benar di tengah-tengah bangsa kita, mencari hadirat Tuhan,
saya kira bangsa kita akan bisa keluar dari persoalan ini, dan bangsa kita adalah bangsa yang akan diberkati oleh Tuhan.